9 Sutra Matahari 307. Edisi yang ke-3586 hingga 3587. Bersama suara serak, cerita berlanjut. Harus kukatakan, kemampuan menyimpulkan penyihir tua ini benar-benar kuat. Meskipun Ye Tianfei mengenakan Ruyi Giok yang dapat menyembunyikan auranya, dia masih bisa merasakan beberapa aura samar. Penyihir tua itu terus menyimpulkan, dan para dewa sejati lainnya berdiri di sisinya untuk melindunginya. Seiring berlalunya waktu, penyihir tua itu tampaknya telah menangkap sesuatu. Dalam gambar yang disimpulkannya, sebuah sosok muncul dari balik kehampaan. Bukankah adegan ini menyiratkan bahwa orang ini bukan dari Void ke-6 kita? Penyihir tua itu tak dapat menahan perasaan terharu saat melihat pemandangan ini, dan berpikir dalam hatinya. Pada saat ini, Ye Tianfei tiba-tiba merasakan bahwa jade Ruyi di badannya sedikit menghangat. Ye Tianfei yang sedang berlatih langsung menjadi waspada, karena level jade Ruyi ini sangat tinggi, pasti ada alasan di balik fenomena yang tiba-tiba ini. Ye Tianfei segera memberitahu Hun Lao tentang situasi tersebut. Menurutku, mungkin saja seorang ahli deduksi yang sangat menakutkan sedang menyimpulkan auramu. Kau membunuh dua dewa sejati dari kubu Guardian belum lama ini. Kubu Guardian seharusnya menjadi pihak yang paling ingin mengetahui identitas dan asalmu sekarang. Jadi, situasi yang paling mungkin adalah seorang ahli deduksi dari kubu Guardian sedang menyimpulkan identitas dan keberadaanmu. Kata Hun Lao, itu masuk akal, memang seharusnya begitu. Giok Ruyi di badan Ye Tianfei masih memanas. Pada saat tertentu, Giok Ruyi tiba-tiba mengeluarkan suara ledakan kecil, dan kemudian energi dan hukum aneh dilepaskan dari dalam Giok Ruyi, berubah menjadi lingkaran cahaya yang menyelimuti Ye Tianfei. Kemudian Ye Tianfei menemukan bahwa Ruyi Giok telah kembali tenang. Sepertinya jade Ruyi ini merasakan ada yang sedang mendeduksiku, jadi ia melepaskan energi dan hukum untuk membantuku mengisolasi diriku dari deduksi yang dilakukan oleh ahli deduksi. Jade Ruyi ini benar-benar berguna. Ye Tianfei merasakan perubahan pada jade Ruyi dan tidak bisa tidak mengaguminya dalam hatinya. Giok Ruyi ini diberikan oleh para leluhur klan iblis bumi. Ini adalah senjata ajaib yang luar biasa dari zaman kuno. Jika Anda memiliki Giok Ruyi ini, itu setara dengan memiliki jimat tembus pandang yang luar biasa. Akan jauh lebih mudah bagi Anda untuk melakukan berbagai hal di masa mendatang. Hun Lao berkata sambil tersenyum. Ya, ketika energi dan hukum yang dilepaskan oleh Ruyi Giok di badan Ye Tianfei menyelimuti Ye Tianfei, penyihir tua di perkemahan penjaga tiba-tiba merasakan ada energi misterius yang tiba-tiba menghentikan deduksinya, dan penyihir tua itu tidak dapat menahan diri untuk tidak memperlihatkan ekspresi terkejut di wajahnya. Orang itu memang membawa senjata sihir canggih yang dapat mengisolasi dan menyimpulkan. Penyihir tua itu sedikit marah. Dia hendak melihat sekilas bagian depan sosok itu dan hendak melihat wujud asli pihak lain, tetapi di saat yang paling kritis dia tiba-tiba terpaksa menghentikan deduksinya. Kutu kupret, penyihir tua itu mengumpat dengan suara rendah, lalu mulai menyimpulkan lagi. Dengan kemampuan deduksiku, bahkan senjata sihir canggih yang dapat menyembunyikan aura seseorang mungkin tidak dapat menghentikan deduksiku. Penyihir tua itu mengumpat dengan marah, lalu ia mulai menyimpulkan lagi. Dan sebelum menyimpulkan, ia mengeluarkan sebuah pil hitam dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Dengan suara keras, energi obat yang mengerikan langsung meledak dalam badan penyihir tua itu, membengkakkan badannya tinggi seperti balon yang ditiup. Lalu penyihir tua itu mulai menyimpulkan lagi. Ketika penyihir tua itu mulai menyimpulkan, Ye Tianfei yang sedang berlatih menemukan bahwa Ruyi Giok di badannya mulai sedikit memanas. Sepertinya orang itu mencoba menipuku lagi, dan dia masih tidak mau menyerah. Kata Ye Tianfei, The Guardian Camp adalah negara adikuasa terkuat di Six Void. Kekuatan deduksi para ahli deduksi di negara adikuasa ini pasti mengerikan. Terlebih lagi, Guardian Camp menderita kerugian besar karenamu dan kehilangan dua dewa sejati. Mereka pasti tidak akan menyerah begitu saja. Kata Hun Lao. Dengan suara keras, Giok Ruyi di badan Ye Tianfei tiba-tiba meledak dengan suara yang lebih keras dari sebelumnya. Kemudian, sejumlah besar energi dan hukum meledak dari dalam Giok Ruyi tersebut, berubah menjadi lingkaran cahaya yang lebih menyilaukan, menyelimuti Ye Tianfei di dalamnya. Kemudian, Ye Tianfei merasa bahwa Giok Ruyi tersebut telah kembali normal. Pada saat yang sama, penyihir tua yang menjadi penjaga itu tiba-tiba menyadari ada energi aneh dan kuat yang datang dari udara dan menghantamnya.
Penyihir tua itu terkejut, lalu ia melesat dan meninggalkan posisi asalnya dalam sekejap. Bagaimana mungkin ada senjata ajaib yang begitu kuat? Senjata itu tidak hanya dapat menghalangi deduksiku, tetapi juga menggunakan teknik rahasia deduksi untuk menyerangku dari jarak jauh dan menghancurkan metode deduksiku. Bagaimana mungkin ada senjata ajaib yang begitu kuat di dunia ini? Penyihir tua itu sangat terkejut hingga dia tidak dapat menahan diri untuk berbicara. Tapi aku sudah merasakan sosok samar orang itu tadi, dan kemungkinan besar dia datang dari ruang hampa lain di luar sana. Dengan petunjuk ini, aku seharusnya bisa menemukannya, kata penyihir tua itu. Selanjutnya, penyihir tua itu tidak berani lagi menyimpulkan Ye Tianfei, karena serangan yang dilancarkan oleh senjata ajaib dari jarak jauh membuatnya merasakan krisis. Ye Tianfei yang sedang berlatih tidak menyadari bahwa Yuruyi sebenarnya sedang menyerang penyihir tua itu dari jarak jauh. Tingkat dan kekuatan Yuruyi bahkan lebih kuat dari yang dibayangkan Ye Tianfei. Oke, orang itu akhirnya berhenti menyimpulkan aku. Setelah beberapa saat, Ye Tianfei mencoba merasakan Ruyi Giok lagi dan menemukan tidak ada yang aneh dengan Ruyi Giok itu. Dia tidak dapat menahan napas lega. Pada saat berikutnya, Ye Tianfei mulai berkonsentrasi berlatih. Kali ini, tujuan kultivasi Ye Tianfei adalah untuk memengaruhi wilayahnya. Selama proses kultivasi, Ye Tianfei mengeluarkan sejumlah besar sumber daya kultivasi, termasuk berbagai kristal energi tingkat dewa, bahan obat, pil ajaib, dan berbagai harta lainnya dari langit dan bumi. Selain itu, Ye Tianfei juga meluangkan waktu untuk menyempurnakan beberapa senjata sihir tingkat dewa sejati, tentu saja, senjata sihir dewa sejati tingkat terendah. Setelah menyempurnakan senjata sihir dewa sejati ini, Ye Tianfei merasa bahwa kualitas fisik dan kekuatannya telah ditingkatkan ke tingkat yang lebih tinggi. Saat Ye Tianfei sedang berlatih, Hun Lao, Jin Jiao Longchan, Huang Sang, Hu Miao dan lainnya juga mulai berlatih dalam pengasingan. Selama kurun waktu ini, kami bekerja sama untuk membunuh dua dewa sejati. Itu adalah pengalaman yang sangat berharga bagi semua orang. Sekarang semua orang perlu berlatih dalam pengasingan dan merasakan serta menyerap pengalaman pertempuran. Saya tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu, tetapi Ye Tianfei tiba-tiba membuka matanya dan tersenyum. Akhirnya aku menghadapi malapetaka guntur. Sosok Ye Tianfei melintas dan dia keluar dari menara hantu. Awan gelap pekat telah muncul di suatu lokasi di langit di atas benua Xuanhuang, dan sambaran petir tebal berkelana di tengahnya. Ye Tianfei melayang ke udara dan mulai mengatasi kesengsaraan. Betapa besarnya skala kesengsaraan guntur. Pada saat ini, anggota tingkat tinggi dari klan Iblis Bumi juga merasakan situasi ini. Ketika mereka melihat Ye Tianfei akan menanggung kesengsaraan itu, mereka semua mengelilinginya. Aku tidak percaya kalau pemuda ini hanyalah dewa virtual, tapi kekuatan bertarungnya yang sesungguhnya sangat mengerikan. Semua orang berseru. Setelah mengalami kesengsaraan guntur, Ye Tianfei resmi menjadi dewa virtual tingkat tinggi. Tidak mungkin, apakah Tuan Ye sekarang hanyalah dewa virtual tingkat tinggi? Dewa virtual tingkat tinggi benar-benar memiliki kekuatan yang mengerikan, dan juga seorang alkemis setingkat dewa sejati. Bagaimana dia melakukannya di usia yang begitu muda? Semua orang memandang Ye Tianfei yang baru saja menyelesaikan kesengsaraan. Tidak ada seorang pun yang berani meremehkan wilayah kekuasaannya, bahkan para dewa virtual yang sempurna dan bahkan beberapa dewa sejati dari klan Iblis Bumi, semuanya memandang Ye Tianfei dengan kagum. Di Void ke-6 kita tidak akan pernah menemukan pemuda lain yang semenarik Tuan Muda Ye. Seorang anggota tingkat tinggi dari klan Setan Bumi berkata dengan emosi. Dewa virtual tingkat tinggi saja terlalu terbelakang. Aku harus terus berlatih dalam pengasingan. Aku akan menerobos ke dewa virtual sempurna dalam sekali jalan. Setelah menjadi dewa virtual sempurna, aku dapat mempertimbangkan untuk memengaruhi alam dewa sejati. Begitu aku menjadi dewa sejati, aku tidak perlu bertarung terlalu keras saat aku bertemu dengan dewa sejati di kubu pelindung. Ye Tianfei berkata diam-diam di dalam hatinya. Ye Tianfei mengerti bahwa meskipun kekuatan tempur sejatinya jauh melampaui tingkatannya terlalu rendah, yang selalu menjadi kekurangannya. Jika dia tidak meningkatkan wilayahnya tepat waktu, itu pasti akan memengaruhi kemajuan kultivasinya dan perkembangan masa depannya. Tuan Muda Ye, saya baru saja menerima berita bahwa kubu Guardian telah menduduki markas besar Sekte Beidou dan Sekte Qingshan,
dan ada berita bahwa ada seorang penyihir tua dengan senioritas yang sangat tinggi di kubu Guardian, yang pergi ke markas besar Sekte Qingshan dan Sekte Beidou untuk melakukan deduksi secara langsung. Berita bahwa dua dewa sejati telah jatuh di kubu Guardian telah menyebar dengan cepat di Void ke-6. Kubu Guardian sekarang menawarkan hadiah untuk petunjuk tentang pembunuh di seluruh Void ke-6. Siapapun yang dapat memberikan petunjuk tentang pembunuh tersebut dapat memperoleh hadiah besar. Sekarang banyak orang telah bergegas ke markas besar Sekte Beidou dan Sekte Qingshan untuk mencoba menemukan petunjuk. Seorang tetua klan Iblis Bumi yang secara khusus bertanggung jawab mengumpulkan informasi melangkah maju dan berkata kepada Ye Tianfei. Juga, selama periode ini, kubu Guardian telah mengirim banyak orang untuk menguji klan Iblis Bumi kita. Daerah di sekitar markas klan Iblis Bumi kita penuh dengan dewa-dewa aneh. Mereka pasti mata-mata yang dikirim oleh kubu Guardian. Sang tetua melanjutkan, bukan hanya klan Iblis Bumi kita, tetapi klan Willow juga diawasi ketat oleh Kam Penjaga. Selain itu, Kam Penjaga tampaknya telah mengetahui tentang aliansi antara pasukan kita. Semua pasukan yang bersekutu dengan kita sekarang menjadi sasaran Kam Penjaga, baik secara terbuka maupun diam-diam. Kata seorang leluhur tua klan Setan Bumi. Ini hal yang wajar. Sebelumnya, kubu Guardian mengirim pasukan besar untuk menghancurkan klan Iblis Bumi dan keluarga Liu. Sekarang kubu Guardian telah mengarahkan pandangannya pada pasukanmu, apapun yang kau lakukan atau tidak, kubu Guardian tidak akan menyerah begitu saja. Hal terpenting saat ini adalah memanfaatkan waktu untuk meningkatkan kekuatanmu. Ye Tianfei berkata dengan ringan. Tuan Ye benar. Sebelumnya, kubu Guardian mengirim pasukan besar untuk menghancurkan klan Iblis Bumi kita. Klan Iblis Bumi dan kubu Guardian sudah berperang sampai mati. Tidak ada ruang untuk mengendur. Patriark klan Setan Bumi mengangguk dan berkata, minum pil ini. Ye Tianfei menoleh lagi, dan setumpuk pil ajaib muncul di depannya. Dengan begitu banyak pil ajaib yang dikumpulkan bersama-sama, aroma yang mereka pancarkan sangatlah menawan. Terima kasih, Tuan Muda Ye. Para anggota tingkat tinggi dari klan Iblis Bumi menjadi gembira saat merasakan aura yang dipancarkan oleh pil ajaib di depan mereka, karena pil ajaib ini disempurnakan oleh Ye Tianfei sesuai dengan karakteristik ras mereka dan sangat berguna bagi mereka. Kemudian Ye Tianfei memilih untuk melanjutkan retret dan berlatih. Pil-pil yang dibuat oleh Tuan Muda Ye untuk kita ini sangat berguna. Aku rasa pil-pil ini pasti dapat meningkatkan kekuatanku ke tingkat yang lebih tinggi. Setelah Ye Tianfei mengasingkan diri, hampir setengah dari anggota tingkat tinggi klan Iblis Bumi menerima pil yang diberikan Ye Tianfei, dan kemudian memilih mengasingkan diri untuk berlatih. Di Menara Pantom, 3 tahun berlalu tanpa disadari. 3 tahun kemudian, Ye Tianfei sekali lagi menghadapi kesengsaraan guntur. Ketika Ye Tianfei meninggalkan menara hantu dan keluar, sudah ada guntur yang bergemuruh di langit dengan kekuatan yang luar biasa. Gemuruh. Ye Tianfei baru saja keluar dari menara hantu ketika guntur besar turun dari langit, bencana guntur yang dahsyat pun dimulai. Tuan Muda Ye mengalami kesengsaraan lagi. Suara yang ditimbulkan oleh guntur tersebut dengan cepat menarik perhatian banyak anggota tingkat tinggi dari klan Iblis Bumi, yang keluar dari tempat latihan mereka yang terpencil. Ketika mereka mendapati bahwa orang yang mengalami kesengsaraan itu adalah Ye Tianfei lagi, mereka tidak dapat menahan rasa terkejutnya mereka. Dalam waktu yang singkat, Tuan Muda Ye benar-benar menghadapi 2 kesengsaraan guntur. Dia benar-benar luar biasa. Semua orang berseru. Setelah mengalami kesengsaraan guntur, Ye Tianfei sekali lagi menerobos dan meningkat menjadi dewa virtual yang sempurna. Ye Tianfei berdiri tinggi di langit, merasakan intensitas energi di badannya. Awan hitam di langit di atas kepalanya menghilang dan langit menjadi cerah. Langkah selanjutnya dari dewa virtual yang sempurna adalah menjadi dewa sejati. Begitu Anda menjadi dewa sejati, Anda akan dianggap sebagai master sejati, tidak peduli kemanapun waktu dan ruang Anda pergi. Kata Hun Lao, tidak, dewa yang sejati tidak ada apa-apanya bagi kubu penjaga. Ye Tianfei menggelengkan kepalanya dan berkata dengan sungguh-sungguh. Ye Tianfei telah melahap banyak master dari Kam Penjaga Kekosongan ke-6 dan memperoleh ingatan mereka. Dia tahu bahwa kekuatan Guardian Camp yang sesungguhnya sangat mengerikan. Dewa sejati bukanlah salah satu penguasa teratas di kubu penjaga dan hanya dapat dianggap sebagai kekuatan menengah atas. Di masa lalu, di kekosongan ke-8, jangankan dewa sejati,
bahkan dewa virtual yang sempurna pun dapat dengan mudah menekan seluruh ruang dan waktu. Namun setelah tiba di kekosongan ke-6, hanya dewa sejati yang hampir tidak dapat disebut master, dan dewa kekosongan sempurna tidak ada apa-apanya. Dikatakan bahwa Void pertama dan Void kedua lebih kuat, tetapi Void pertama dan Void kedua umumnya tidak mau berinteraksi dengan Void lainnya. Awalnya, Void pertama dan Void kedua memiliki beberapa saluran transmisi kuno yang dapat terhubung dengan 6 fragmen Void lainnya, tetapi Void pertama dan Void kedua menyegel saluran transmisi kuno ini dan sama sekali tidak ingin berhubungan dengan makhluk di 6 Void lainnya. Ye Tianfei berkata dengan lembut. Setelah melahap jiwa dua dewa sejati di kubu penjaga, dia memperoleh ingatan mereka. Tentu saja, para guru di tingkat dewa sejati tahu lebih banyak daripada makhluk biasa lainnya. Jadi, di antara 8 pecahan kehampaan, yang terkuat adalah kehampaan pertama dan kedua. Kata Hun Lao, seharusnya begitu. Namun, Void pertama dan kedua umumnya tidak berinteraksi dengan 6 Void lainnya, jadi orang-orang di 6 Void lainnya tidak tahu seberapa kuat Void pertama dan kedua. Kata Ye Tianfei, ngomong-ngomong, Void pertama dan kedua sangat kuat, jadi apakah ada kam penjaga di Void pertama dan kedua? Ulat sutra naga bertanduk emas tiba-tiba bertanya. Mungkin, Ye Tianfei berpikir sejenak lalu mengangguk sebagai jawaban. Karena Ye Tianfei menemukan beberapa informasi samar dalam ingatan dua dewa sejati para pelindung, yaitu, ada juga kubu pelindung di kehampaan pertama dan kedua, dan anggota kubu pelindung dari 6 kehampaan lainnya sangat menghormati anggota pelindung dari kehampaan pertama dan kedua. Meskipun Void pertama dan kedua telah memutus komunikasi dengan 6 Void lainnya, Guardian Camp masih memiliki beberapa sarana yang sangat khusus untuk berkomunikasi dengan orang-orang di Guardian Camp di Void pertama dan kedua. Akan tetapi, jiwa kedua dewa sejati yang dilahap Ye Tianfei telah kehilangan sebagian ingatan mereka selama pertempuran, jadi ingatan yang diperoleh Ye Tianfei tentang mereka tidak lengkap. Terlebih lagi, dua mahiat asli yang dibunuh Ye Tianfei bukanlah pemimpin inti kubu penjaga, dan mereka hanya tahu sedikit. Sekarang aku adalah dewa virtual yang sempurna, dan selanjutnya aku perlu menjalani beberapa pelatihan lagi. Hanya latihan dan pertarungan yang konstan adalah cara terbaik untuk berlatih. Ye Tianfei berkata diam-diam di dalam hatinya. Tuan Muda Ye, kita telah memenangkan beberapa kekuatan selama periode ini. Kekuatan-kekuatan ini diganggu dan dianiaya oleh kubu Guardian beberapa waktu lalu, jadi ketika mereka mengetahui tentang aliansi yang kita bentuk, mereka segera mengambil inisiatif untuk datang dan bergabung dengan kita. Sekarang aliansi kita memiliki total 7 kekuatan. Ketika ketujuh kekuatan ini digabungkan, kekuatan kita secara keseluruhan cukup besar. Jumlah dewa sejati saja melebihi 10. Seorang leluhur tua klan setan bumi datang di depan Ye Tianfei dan berkata, dalam beberapa hari terakhir, para pemimpin tertinggi dari 7 pasukan kita telah berkumpul di markas besar klan iblis bumi untuk membahas cara melawan kubu penjaga. Awalnya, kami tidak berani mengganggu Anda, Tuan Muda Ye, tetapi Anda telah keluar dari pengasingan sekarang, jadi Anda dapat pergi dan bertemu dengan semua orang. Seorang leluhur tua klan iblis bumi berkata pada Ye Tianfei. Baiklah, aku akan ke sana dan melihatnya. Ye Tianfei mengangguk. Segera, Ye Tianfei mengikuti beberapa anggota tingkat tinggi klan iblis bumi ke aula pertemuan klan. Sudah ada lebih dari 20 orang yang duduk di aula pertemuan, dan lebih dari 10 dari mereka adalah dewa sejati. Dengan begitu banyak dewa sejati yang duduk dalam satu istana, tekanan energi yang dilepaskan sangatlah mengerikan. Energi besar tersebut menekan ruang di sekitarnya dan menyebabkannya terus-menerus terdistorsi dan berubah bentuk. Anggota klan setan bumi lainnya segera bersembunyi, tidak berani mendekati istana tempat aula pertemuan berada. Ye Tianfei merasakan energi yang melonjak di aula konferensi dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Apa yang sebenarnya kau lakukan? Beraninya kau melepaskan tekanan energimu di depan Tuan Muda Ye? Apakah kau memprovokasi Tuan Muda Ye? Ketiga leluhur klan iblis bumi adalah yang pertama merasakan ada sesuatu yang salah, dan segera menggunakan transmisi suara untuk menanyai mereka. Ketiga leluhur ini memahami bahwa para dewa sejati dari kekuatan lain ingin menguji Ye Tianfei, karena setelah melihat Ye Tianfei, para dewa sejati itu menemukan bahwa Ye Tianfei hanyalah dewa virtual yang sempurna. Sebelumnya, beberapa leluhur klan setan bumi terus memuji Ye Tianfei di depan mereka, sepenuhnya memperlakukan Ye Tianfei sebagai master di level yang sama.
Hasilnya, mereka sekarang menemukan bahwa Ye Tianfei hanyalah dewa virtual yang sempurna, jadi mereka segera ingin mengujinya. Gemuruh. Di aula, energi tingkat dewa sejati yang sangat menakutkan melonjak liar, dan sebagian besar energi menyebar ke arah Ye Tianfei, dengan target penargetan yang sangat jelas. Ye Tianfei tetap tenang, berjalan ke aula dengan tangan di belakang punggungnya, dan tidak terpengaruh sama sekali. Ada sesuatu di balik ini. Para dewa sejati yang ingin menguji Ye Tianfei diam-diam terkejut ketika mereka melihat Ye Tianfei tidak bereaksi sama sekali dan tidak peduli dengan tekanan energi yang mereka berikan. Dia memang bakat muda yang sangat bagus. Salah satu dewa sejati berkata kepada yang lainnya. Semuanya, ini Tuan Muda Ye. Aliansi kita didirikan di bawah kepemimpinan Tuan Muda Ye, jadi saya sarankan agar pemimpin aliansi kita adalah Tuan Muda Ye. Bagaimana menurut kalian? Seorang leluhur tua klan setan bumi berkata dengan keras. Saya setuju. Seorang lelaki tua berbicara dengan keras segera setelah leluhur klan setan bumi selesai berbicara. Itu adalah nenek moyang keluarga Liu. Dia menerima berita bahwa Ye Tianfei telah kembali ke markas klan iblis bumi, jadi dia segera bergegas ke sini. Namun, selain leluhur keluarga Liu, tidak ada dewa sejati lainnya yang mengungkapkan pendapat mereka. Semua orang saling memandang, seolah menunggu jawaban dari pihak lainnya. Tuan Muda Ye memang muda dan menjanjikan dengan bakat luar biasa, tetapi aliansi yang telah kita bentuk melibatkan banyak kekuatan besar, dan kita harus bekerja sama untuk melawan kubu Guardian di masa mendatang. Posisi kita sebagai pemimpin aliansi sangat penting, dan saya pikir kita harus mengambil pandangan jangka panjang. Kata Dewa Sejati, ya, saya tidak menyangkal bahwa Tuan Muda Ye sangat luar biasa dan merupakan bakat muda yang langka, tetapi sebagai pemimpin aliansi, ia harus memimpin seluruh aliansi untuk melawan kubu Guardian. Tugasnya berat. Hal itu dapat memengaruhi kultivasi Tuan Muda Ye. Bukankah lebih baik membiarkan seseorang dari generasi yang lebih tua mengambil posisi itu? Singkatnya, posisi pemimpin sangatlah penting, dan kita harus memikirkannya dengan saksama. Kata Dewa Sejati. Saat dia berbicara, dia tiba-tiba merasakan suatu energi tak kasat mata dan aneh mengalir masuk dan langsung menyerang badannya. Energi macam apa ini? Wajah Dewa Sejati berubah drastis. Dia mundur beberapa langkah dan menatap Ye Tianfei dengan tidak percaya. Bagaimana ini mungkin? Ini adalah teknik rahasia yang diwariskan oleh Gerbang Hati. Mungkinkah anak ini adalah keturunan Gerbang Hati? Gerbang Hati adalah salah satu kekuatan tertua dan paling misterius di Void ke-6 kita. Orang-orang dari Gerbang Hati jarang keluar. Mengapa tiba-tiba ada keturunan Gerbang Hati yang berjalan di dunia? Itu sangat langka. Dewa Sejati sangat terkejut, karena energi mental yang ditunjukkan Ye Tianfei terlalu menakutkan. Para Dewa Sejati lainnya sangat terkejut melihat Dewa Sejati mundur setelah diserang energi mental, dan mereka semua mengirim pesan suara untuk menanyakan tentang hal itu. Pemuda ini mungkin adalah penerus Gerbang Hati, jadi semua orang harus berhati-hati. Kata Dewa Sejati, gerbang jantung. Semua orang sangat terkejut saat mendengarnya, karena menurut kesan setiap orang, gerbang hati, seperti gerbang bumi, merupakan kekuatan yang telah diwariskan sejak lama di kekosongan ke-6. Terlebih lagi, kekuatan Sinmen sangat rendah hati, begitu rendah hati sehingga banyak orang di Void ke-6 telah melupakan keberadaan kekuatan ini. Hanya orang-orang kuat dari generasi tua yang tahu betapa gemilangnya Sinmen pada suatu periode di zaman dahulu. Ia pernah menindas dunia dan semua orang mengetahuinya. Bahkan sekarang, meskipun orang-orang Sinmen jarang menunjukkan wajah mereka, tidak ada yang berani meremehkan kekuatan ini. Pada saat ini, Ye Tianfei berdiri di ruang konferensi, dengan tangan di belakang punggungnya, tatapan dingin di matanya, dan tidak mengatakan apa-apa. Orang-orang ini terlalu sombong dan bodoh. Mereka bahkan berani menyinggung Tuan Muda Ye secara langsung. Jika kita tahu ini akan terjadi, kita seharusnya tidak membiarkan mereka datang ke klan iblis bumi kita. Ketiga leluhur klan iblis bumi tidak dapat menahan amarah ketika mereka melihat orang-orang dari kekuatan lain berani memperlakukan Ye Tianfei seperti ini. Bersambung.